Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatu rabbi wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa merasakan nikmat menuntut ilmu, nikmat mempelajari agama Allah, nikmat petunjuk, sehingga kita harus lebih pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kecintaan kita hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, ya, yang lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kita pun wajib mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kita kepada kehidupan dunia ini yang saat ini kita rasakan. Maka kalau kita mengambil ibrah, pelajaran dari bahasa Arab itu sendiri, lihatlah perkataan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim pernah mengatakan, muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin hammun lazimun wa ta'abun daimun wa hasratun la tanqadhi. Kita akan bahas secara bahasa. Muhibbun artinya adalah objek yang dicintai, ya, atau pecinta. Kita menyebutnya orang yang mencintai adalah pecinta dunia. Tiap hari kan kita bicara dunia, ya. Apa sih artinya dunia, Ummahat? Ada yang tahu? Dunia. Kan kita bicara dunia nih. Apa sih dunia itu, Ibu Nur Hasanah? Dunia itu tempat kita itu hidup. Tempat kita hidup, betul. Secara bahasa Indonesia, ya. Iya, Betul. Ternyata dunia itu asal katanya itu dari bahasa Arab, ya. Dari kata adna. Adna yudni dunia. Artinya adalah tempat atau sesuatu yang rendah. Coba bayangkan, Ummahat. Ya. Jadi
secara bahasa dunia itu dianalogikan sebagai sebuah tempat yang rendah dan direndahkan, hina dan dihinakan. Sesuatu yang rendah, kenapa dianggap rendah? Karena ketika ingin menginginkan sebuah kenikmatan kan butuh proses ya. Ya, orang bisa naik gunung, lihat pemandangan bagus, prosesnya butuh capek, letih. Ingin makan enak saja harus nunggu dulu, ya. Ingin mendapatkan sebuah kenikmatan butuh apa rasa letih, rasa capek, ya. Dan dianggap rendah oleh bahasa Arab, ya. Maka dunia itu adalah tempat yang rendah, tempat yang dihinakan secara bahasa. Ya, artinya pecinta dunia ini la yanfaku, tidak akan terlepas. Ya, pasti akan terikuti dengan 3 perkara. Min salasin. Yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim, hammun lazimun. Secara bahasa, hammun itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan karena kekhawatiran. Artinya apa? Kegelisahan, kegalauan. Kalau anak zaman now ya, mereka menyebutnya gegana. Apa gegana, Umahat? Gelisah, galau, Oh, merana. Ya, gelisah, galau, merana. Hammun adalah kegelisahan. Lazim. Apa artinya lazim? Biasanya kita bilang kita harus melazimkan bacaan surat ini. Ya, lazimnya sih seperti itu. Ya, itu kan sudah bahasa Indonesia itu. Apa artinya lazim, Umahat? Kebiasaan. Biasa. biasanya wajar lah biasa. Biasa. Biasanya, sewajarnya gitu ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab tidak. Ya, lazim itu artinya berkesinambungan. Jadi apa? Kegelisahan yang berkesinambungan. Selalu gelisah hidupnya. Kalau ada orang belajar bahasa Arab gelisah hidupnya, berarti dia belajar bahasa Arab tujuannya dunia. Dunia. Ya, kalau hatinya tenang, ya ada tugas juga, udah santai aja, dibawa santai tapi tetap jalani. Kalau nggak paham ya sudah jalani saja. Toh juga kalau tidak paham minimal sudah dapat pahalanya, ya. Itu tujuannya bukan dunia, itu tujuannya akhirat begitu. Ya, nggak ada rasa beban, ya apalagi beban dunia kan. Ya, beban dunia ya umat lebih pahamlah dan merasakan itu gitu ya. Nah, kegelisahan yang terus-menerus. Ya, yang kedua ta'abun daimun. Ta'abun itu artinya capek, keletihan, kelelahan. Daiman dari kata daiman, daimun artinya adalah tidak pernah henti. Artinya jadinya adalah keletihan yang tidak pernah henti. Ya, rasanya capek terus kan. Kalau udah urusan dunia rasanya capek terus. Nggak ada habisnya masalahnya. Ya, sudah dapat 1 gunung emas, maunya berapa? 2 gunung emas. Ya, terus menerus. Ya, ta'abun daim. Dan yang terakhir hasratun la tanqadi. Mungkin pernah mendengar ulaika humul khasirun, kata khasirin ya. Dalam Al-Qur'an tuh banyak tuh. Artinya kerugian. Kerugian atau penyesalan. La tanqadi, yang tidak pernah putus. Ya, orang kalau niatnya untuk dunia aja ya yang dirasa nyesel, kenapa tadi nggak begitu ya. Nyesel kenapa cuman dapat hartanya segini. Ya, artinya kerugian, ya rasanya rugi padahal rumah banyak, mobil mewah,
ya, punya istri yang soleha, tapi kok rasanya kurang, punya suami yang luar biasa, rasanya kurang. Nah, itu ciri-ciri pecinta dunia. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Kita lanjutkan nuasil darsana fi hadhil lailah, di malam hari ini, fi safhati tis'ata asyara, di halaman 19. Alaysa kadzalik ya ummahat? Ya. Kalau ditanya alaysa kadzalik, maka jawabannya bala. Bala. Ya. Bala itu artinya betul, iya, Betul. tentu. Oh, iya. Nah, Bala. alaysa kadzalik ya ummahat? Bala, Ustaz. Bala. Nah, ya. Kita akan lanjutkan di huruf qamariyah, sudah ya? Huruf qamariyah ummahat. Komaria sudah. Sudah. Dengan Samsiah. Nah, sekarang masuk huruf syamsiyah. Nah, huruf syamsiyah ini berciri-ciri apabila bertemu dengan alif lam huruf tersebut, maka dia menjadi tasdid. Ada tasdidnya di situ. Contoh misalkan tajirun. Ya. Tajirun ketika bertemu dengan alif lam menjadi apa ummahat? Jiru. Ya. Nah, ini harus ada tasdid nih. Padahal kalau dia alif lamnya hilang, tasdidnya hilang juga. Tajirun, ya. Nah, kita bahas di sini mufradatnya, pengayaan mufradat ya. Sebelum masuk ke susunan kaidah-kaidah berikutnya, ya. Sebelumnya kan kita sudah belajar kaidah tentang susunan pemberitahuan atau mubtada khabar. Ya, itu yang dikembangkan nantinya. Ya, kita masuk ke mufradat dulu, anaknya bahasa Arab. Contohnya huruf ta tadi, at-tajiru. Artinya apa at-tajiru? Ya, pedagang. Pedagang. Bukan orang kaya, bukan ya? Bukan, Ustaz. Bukan. Berikutnya rakam isnan huruf sa. Contohnya apa ummahat, dibaca sama-sama? As-saubu. As-saubu. Nah, sahih. Apa artinya as-saubu? Baju. Baju. Ya, baju itu atasan ya. Kalau pakaian, setelan itu bahasa Arabnya adalah libasun. Libas. Ya, libas itu artinya pakaian. Libasun. Ya. Kalau pakai alif lam jadinya apa? Al-libasu. Al-libasu. Dia huruf qamariyah, jadi huruf syamsiyah, afwan. Al-libasu. Ya, menjadi huruf syamsiyah. 6. Kita lanjutkan. Huruf dal. Contohnya apa ummahat, dibaca? Addiku. Mumtaz. Artinya apa? Artinya addiku. Ayam jantan. Ayam jantan. Ya. Ayam betina apa bahasa Arabnya? Masya Allah, ada yang jawab anak-anak nih. Dajajatun, masya Allah, bentar ya. Dajaj ya. Biasanya kalau orang Arab dajaj ya, menggunakannya kalau untuk makanan. Laham dajaj ya, daging ayam ya. Nah, berikutnya huruf za ya. Contohnya apa ummahat? Az-zahabu. Ya, ada yang tahu apa artinya az-zahabu? Pergi. Emas. Nah, ini menarik ya. Ada yang bilang pergi, ada yang bilang emas. Nah, jadi kalau di sini artinya adalah emas, az-zahabu. Ya. Nah, akan tetapi emas itu
akar katanya az-zahabu itu dari kata zahaba, pergi, telah pergi. Apa korelasinya Ummahat? Zahaba itu artinya dia laki-laki telah pergi, kata kerja itu. Nah, jadi bahasa Arabnya emas itu diambil dari kata zahaba, telah pergi. Az-zahabu artinya emas. Kenapa emas itu dikaitkan dengan akar kata telah pergi? Karena emas itu tidak boleh ditimbun, ya, harus diputar dengan menunaikan zakat apa? Zakatul mal. Zakat mal. Iya. Makanya emas itu dia harus berputar. Ya, Ummahat punya emas misalkan dalam ilmu fikih 85 gram emas minimal. Ya. 1 gram misalkan 1 juta. 85 gram berarti berapa juta? 85 juta. 85 juta. Ditimbun selama 1 tahun. Tidak digunakan. Nah, tahun depannya Ummahat harus mengeluarkan 2,5% dari 85 juta. Itu disedekahkan. Disebut dengan zakatul mal. Nah, itulah kenapa emas itu diartikan dari kata zahaba, dia harus puter. Emas itu kalau nggak diputar, maka ekonomi kita ini tidak seimbang. Perputaran ekonomi, bagus atau tidaknya ekonomi itu dilihat dari perputaran uang. Uang. Ya, jadi harus diputar seperti itu. Kenapa emas diartikan az-zahab, yaitu dari kata zahaba. Ya, pahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Ada pertanyaan? Oh, tidak ya. Baik. Ya, maafi soal. Baik, berikutnya huruf ra. Apa contohnya huruf ra, Ummahat? Ar-rajulu. Ar-rajulu. Ya, ar-rajulu itu artinya apa? Laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Ya. Ya, kenapa laki-laki dewasa? Karena ketika sudah dewasa sudah bisa lebih leluasa untuk keluar. Karena diambil dari satu kata yang sama, rijlun. Rijlun kaki ya. Seperti itu. Berikutnya huruf zai. Apa contohnya Ummahat huruf zai? Az-zahratu. Apa artinya az-zahratu? Bunga. Bunga. Bunga di sini bukan jenisnya ya, tapi namanya bunga. Nanti jenisnya beda lagi tuh, ada wardah, ada yasmin, ya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin pernah mendengar universitas di Mesir yang paling terkenal namanya Al-Azhar. Nah, kalau Zahra itu 1, kalau Al-Azhar itu bunganya jumlahnya banyak. Ya, universitas yang banyak bunganya itu Al-Azhar namanya. Karena tamannya itu penuh dengan bunga seperti itu. Baik. Berikutnya huruf sin. Apa artinya? Apa contohnya Ummahat? As-samaku. As-samaku. Ya. Apa artinya as-samaku? Artinya ikan. Ikan. Sahih. Ya. Jadi apa hukum memakan ikan yang sudah jadi bangkai? Halal. Halal. Hah? Halal. Boleh saat halal. Boleh, sahih. Ya. Semua binatang air itu hukumnya halal. Ya, termasuk di dalamnya adalah apa? Bangkainya. Ya, bangkainya. Ya, semua binatang. Baik itu yang katanya ada nama babinya apa itu?
bulu babi gitu ya. Atau yang istilahnya ular, ya. Dan lain sebagai ular laut ya maksudnya, ya ular laut ya. Atau beberapa hewan yang dikatakan di dalam literasi bahasa Arab ya, seperti hewan laut ya. Hewan laut seperti hut. Hut itu artinya ikan ya. Ikan paus ya. Nah, itu boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Ya, dan bangkainya tidak ini ya, tidak haram ya. Ya, bangkainya tidak haram seperti itu. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya. Ya, termasuk di dalamnya Adamiyatul Bahr. Adamiyatul Bahr itu putri duyung ya. Ternyata ada di dalam bahasa Arab, Ustaz. Adamiyatul Bahr ya, itu putri duyung itu boleh dimakan. Kalau di penjelasan Syekh Utsaimin ada ya, putri duyung itu ada ya. Tapi seperti apa bentuknya bukan yang seperti yang kita lihat ya. Seorang wanita berparas cantik, bukan seperti itu. Ya. Ya, hewan itu jenis hewan seperti itu. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Berikutnya huruf shin. Ya, contohnya apa huruf shin? Asyamsu. Asyamsu. Apa artinya asyamsu? Matahari. Matahari. Ya, sahih. Ya, sesuai dengan nama hurufnya kan, huruf syamsiyah. Syams ya. Dia bertasydid. Berikutnya huruf shad. Apa artinya nih contohnya? As-sadru. As-sadru. Apa arti as-sadru? Dada. Dada. Ya. Ya, as-sadru itu artinya dada. Sahih. Berikutnya huruf dad. Contohnya apa, Umahat? Ad-dhaifu. Apa artinya ad-dhaifu? Ad-dhaifu tamu. Tamu, mumtaz, Masya Allah. Ya, ad-dhaifu atau jamaknya duyuf ya. Nah, berikutnya huruf ta. Apa contohnya? At-thalibu. To-nya panjang ya. Li-nya pendek. At-thalibu. At-thalibu. Artinya Pelajar. pelajar. Laki-laki. Kenapa at-thalibu artinya pelajar? Karena diambil dari akar kata talaba yatlubu, meminta. Ya. Orang yang minta-minta itu namanya talib. Ya. Tapi bukan ngemis ya, beda ya. Mengemis dengan meminta ya. Meminta ilmu ya, atau kita sebutnya menuntut ilmu ya, talibul ilmi ya. Seperti itu. Berikutnya huruf dha. Contohnya apa, Umahat? Az-zuhru. Az-zahru. Apa artinya az-zahru? Artinya punggung. Artinya punggung, sahih. Kalau dha-nya berdhamma artinya waktu zuhur. Ya, tulisannya sama ya. Cuman bedanya harokatnya. Az-zahru artinya adalah punggung. Ya. Kalau dia menjadi dhammah, dha-nya menjadi waktu zuhur. Az-zuhru. Az-zuhru. Iya. Ya, waktu zuhur. Atau orang kita biasanya waktu lohor ya. Waktu lohor biasanya. Waktu zuhur. Berikutnya huruf lam. Contohnya apa? Allahmu, sahih. Artinya daging. Daging, mumtaz, Masya Allah.
Kalau daging kambing tinggal ditambahkan laham gonam. Ya, laham gonam. Ya. Daging adalah al-laham. Dan itu bahkan diabadikan di dalam beberapa literasi orang-orang Nasrani ya. Ada satu daerah tempat lahirnya Isa al-Masih, namanya Baitul Laham. Bait artinya rumah ya. Baitun. Laham artinya daging, rumah daging. Daging. Orang sana bilangnya Bethlehem. Ya, mungkin pernah mendengar ya, Bethlehem. Ya. Kebetulan saya juga ngajar para mu'alaf ya, alhamdulillah. Jadi mereka menceritakan ya kejadian-kejadian ya yang ada di umat Nasrani gitu ya. Di antaranya adalah Bait Lahm ya. Ada Bait Allah ya, Baitullah maksudnya. Baitullah itu Bait Allah ya. Seperti itu ya. Nah, terakhir huruf nun. Contohnya apa? An-najmu. An-najmu. Apa artinya an-najmu? Bintang. Bintang, Masya Allah. Nah, ini adalah huruf syamsiyah. Ya. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan sebelum kita latihan. Setiap itu apa ada akar katanya Ustaz ya? Ya, semua bahasa Arab itu sebenarnya ada akar katanya. Tapi tidak semua kita tahu. Nah, harus cari tahu. Ya. Katanya. Ya. Karena memang bahasa Arab itu bahasa yang benar-benar rumit ya. Rumit itu luas ya, kompleks. Benar-benar kompleks sekali gitu ya. Satu kata itu akar dari satu kata itu tertuju kepada satu akar kata. Ya. Dari satu akar kata itu bisa menyebar lebih dari berpuluh-puluh bahkan beratus kata yang berbeda-beda penjelasannya. Iya, seperti itu. Ya. Iya, artinya Jadi sama Ustaz ya. akar katanya sama. Akar katanya sama. Ya. Seperti itu. Baik. Bila demikian kita akan coba latihan ya Ummahat. Halaman 20. 20. Ya. Tamrin. Latihan. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qawa'ida nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyati. Artinya Iqra', bacalah kata-kata berikut ini. Waktubha, dan tulislah. Mura'iyan qawa'ida nutqil huruf, dengan menggunakan kaidah pengucapan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ya. Contoh misalkan al-baitu, dia termasuk bagian dari huruf qamariyah, artinya adalah rumah, seperti itu. Nah, jadi Ummahat kita praktek lisan ya. Ya. Ini bacaannya apa? Ini huruf qamariyah apa syamsiyah dan artinya apa? Ya, seperti itu. Kita tanyakan demikian. Ya, kita mulai. Dari setelah al-baitu, apa ini bacaannya Ummahat? Sama-sama. Adiku. Adiku. Huruf apa ini? Qamariyah apa syamsiyah? Syamsiyah. Artinya Ayam jantan. ayam jantan. Masya Allah. Lanjut, kita percepat. Sampingnya apa Ummahat? Bacaannya. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Huruf apa? Qamariyah. Ya. Qamariyah. Dan dia artinya apa? Pengajar. Guru atau pengajar. Sahih. Orang yang mengajar, pengajar ya guru gitu ya. Nah, berikutnya sampingnya apa bacanya? Al-babu. Al-babu. Artinya apa al-babu? Qamariyah apa syamsiyah? Qamariyah. Artinya Pintu. pintu. Ya, berikutnya apa bacaannya? At-talibu. At-talibu. Ya. Qamariyah syamsiyah.
Syamsiah. Syamsiah. Artinya apa? Artinya murid. Murid, siswa, pelajar. Masya Allah, penuntut ilmu. Berikutnya, sampingnya. Apa bacanya? As-Sukkaru. As-Sukkaru. Qamariyah apa Syamsiah? Syamsiah. Syamsiah. Artinya? Gula. La. Masya Allah. Sahih. Berikutnya, sampingnya lagi. Apa bacaannya? Ad-Daftarun. Ad-Daftaru. Ad-Daftaru. Iya, tanpa tanwin ya, jangan sampai Ya, lupa. nah. Qamariyah apa Syamsiah? Samsia. Syamsiah. Syamsiah. Artinya? Buku tulis. Buku tulis atau buku catatan? Sahih. Sama ya, buku tulis, buku catatan, bukan buku paket ya. Seperti itu. Buku yang bergaris buat nyatet, buat nulis ya. Buku tulis atau buku catatan, sama daftar. Ya. Berikutnya, apa bacaannya? Al-Akhu. Al-Akhu. Ya. Qamariyah apa Syamsiah? Komariah. Qamariyah. Artinya apa? Saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Al-Akhu. Sahih. Ya. Berikutnya, apa bacaannya? Ar-Rasul. Ar-Rasulu. Qamariyah apa Syamsiah? Syamsiah. Jangan terkecoh ya, di situ nggak ada tasdidnya tulisannya. Nah, di buku ya. Yang betul dia Syamsiah pakai tasdid. Ya, Ar-Rasulu. Apa artinya Ar-Rasulu? Rasulullah. Utusan. Hah? Utusan. Alhamdulillah. Ya. Kalau nabi apa nabi? An-Nabiyu. An-Nabiyu ya. Artinya apa? Artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan kabar gembira. An-Nabi ya. Nabba'a yunabbi'u. Orang yang memberikan kabar gembira dan memberikan kabar peringatan. Ya, kita secara bahasa dulu nih. Kalau secara istilah kan nabi dan rasul beda ya. Kalau nabi dia hanya memberikan kabar gembira ya tanpa adanya syariat ya. Kalau rasul dia membawa syariat ya. Seperti Nabi Harun mengikuti syariatnya Nabi Musa. Ya. Nabi Lut mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ishak ya mengikuti syariatnya Ibrahim. Ya, seperti itu. Ismail ya kan. Nah, ada nabi dan juga rasul, ada yang nabi saja, ada yang rasul saja. Seperti itu. Dalam riwayat Tabrani 124.000 nabi. Ya. 313 rasul. Ya. Banyak tuh dari awal dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir Muhammad. Setelah ini udah nggak ada nabi-nabi lain, udah nggak ada. Jadi Mirza Ghulam Ahmad yang dikatakan Ahmadiyah dan Nabi gitu ya, bukan ya, bukan Nabi. Penutup para Nabi, Nabi Muhammad terakhir. Pahim tunan insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya, apa ini bacaannya? Al-Wajhu. Al-Wajhu. Ya, huruf Qamariyah apa Syamsiah? Qamariyah. Artinya apa? Artinya muka. Ya, muka ya. Wajah juga, wajah udah bahasa Indonesia ya. Aduh, jadi bahasa Arabnya al-wajhu, bahasa Indonesianya wajah atau muka. Ya. Berikutnya, bacaannya apa bacaannya? As-Sadiqu. Ya. Qamariyah apa Syamsiah? Samsia. Ya. Ya, artinya membenarkan. Sahabat. Ya.
Kalau orang yang benar itu namanya si as-siddiq, julukan itu. Asal katanya sama dari kata sodako ya, seduku. Tahu sodakoh ya, ada sodakoh, ya kan? Nah, itu saling berkaitan tuh. As-sodiq ya, mirip-mirip kan ya. Mirip-mirip kenapa? Karena dari akar kata yang sama ya. Ya. Orang yang jujur, orang yang jujur adalah as-sidqu ya. Nah, kalau as-sadiq artinya adalah sahabat sejati ya. Kan orang yang benar-benar sahabat sejati, dia di saat sulit dia bantu kita, di saat senang dia ikut senang, kan begitu ya. Ya. Yang hatinya benar-benar jujur dari hati nurani yang paling dalam, itulah teman sejati. Namanya sodik ya. Asal katanya dari kata jujur ya. Kenapa sodakoh artinya sedekah itu artinya dalam bahasa Arab sodakoh. Karena dia jujur menyalurkan hartanya dengan jujur, itulah yang namanya sedekah. Begitu ya. Kalau diposting di medsos ya, dimasukin TV, dikontenkan sedekah, itu namanya bukan sedekah ya, karena nggak jujur dari hati nurani, seperti itu secara bahasa ya. Sudah saya jelaskan ini macam-macam teman Ummahat? Belum ya. Jadi teman yang paling rendah namanya zamil. Bisa dicatat karena nanti di buku juga ada kosakatanya. Nah, zamilun. Maksudnya paling rendah itu gimana, Ustaz? Nah, maksudnya paling rendah ini adalah hanya kenal di satu tempat saja. Temu ya, misalkan teman satu kelas gitu ya. Nanti pas di luar ya udah nggak kenal gitu ya. Pura-pura nggak kenal ya. Nggak dekat maksudnya. Teman yang nggak dekat namanya zamil. Ya. Teman satu grup ya. Misalkan Ummahat kan pada grup bahasa Arab. Kalau benar-benar saling mengenal, bahkan di kelas B, itu ada di kelas B yang apa namanya, ibu-ibunya ya, ada yang dari Cirebon, dia datang ke Bogor untuk kenalan. Coba bayangkan, ada tugas bahasa Arab berdua-berdua, dia datang situ sambil ngerujak gitu ya. Masya Allah, itu bukan zamil lagi, itu teman. Sampai segitunya dari Cirebon dia datang ke Bogor ya. Nah, itu tak kenal maka tak sayang ya. Kalau saling mengenal, nah itu namanya bukan zamil. Kalau zamil tuh cuma satu tempat aja kenalnya ya. Di satu tempat kenal, tapi di tempat yang lain tidak kenal. Itu namanya zamil. Ya, secukupnya aja ya. Nah, yang kedua ya, ada yang namanya as-sahib. Nah, as-sahib atau sahibun. Satu tingkatan di atas zamil. Ya, maksudnya di sini adalah teman ya, sahabat ya. Di sekolah dia berteman, di rumah dia berteman gitu ya. Tapi hanya sekedar teman, gitu ya. Seperti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, itu kan sahabat dimanapun bertemu ya, itu sahabat ya, masih umum lah di situ. Nah, ada lagi di atasnya, dia bukan cuma sekedar sahabat, bahkan sepiring pernah berdua, kan gitu ya. Nah, ini namanya sodik ya. Tadi sodikun. Ya, sodikun yang tadi ya, as-sodiku ya. Nah, ini cara ya, kalau ini tips ya Ummahat, kalau belanja umroh di Arab ya, di Mekah, Madinah, ketemu sama pedagang, panggilnya ya sodik, kam hadza, wahai sahabat gitu ya. Harganya berapa ya.
Jadi kita panggilnya tuh dengan sebutan Shadiq. Nah, Sadiq. itu biasanya luluh hatinya. Apalagi pas dilihat mukanya, wah orang Indonesia. Gitu ya. Tumben-tumbenan ngomong pakai bahasa Arab. Biasanya kan ya pedagang juga ngomongnya bahasa Indonesia gitu ya. Nah, panggil dengan kata Shadiq. Ya, Shadiq kam. Ya, berapa harganya? Ya, campur pakai bahasa Indonesia juga boleh. Yang penting kita kasih tahu menggunakan kata Shadiq Sadiq. ya. Nah, di atas Shadiq ada yang namanya Habib. Nah, jadi salah kaprah juga nih julukan namanya Al-Habib. Nah, ya. Padahal Habib itu adalah panggilan ya. Habib, Habibun itu artinya kekasih. Ya. Mungkin pernah mendengar ya Habibi. Nah, Habibi itu artinya kekasihku untuk laki-laki. Untuk perempuan ya Habibati. Ya. Jadi kalau Ummahat punya suami, panggil ya. Panggil dengan istilah ya Habibi. Dengan syarat suami Ummahat sudah ngerti ya. Kalau belum ngerti ya khawatir nanti jadi fitnah. Iya. Nanti suaminya nanya, Habibi siapa Habibi? Siapa? Itu Presiden Indonesia, B.J. Habibie. Enggak begitu. Ya, Nah, Ustaz. ya. Harus disampaikan dulu ya. Habib, Di Habib. Habib ya. Nah, di atas Habib ada lagi sebenarnya. Ini diperuntukkan untuk kekasih Allah. Ibu Khalil. Khalil. Khalilullah. Cuman ada dua tuh Khalil. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim, Khalilullah. Yang kedua adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kekasih Allah cuma dua. Yang benar-benar ya. Kalau para nabi semuanya kekasih Allah, Habibullah. Ya, tapi yang benar-benar sangat dicintai oleh Allah karena perjuangan yang luar biasa adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahimtuna insyaallah. Fahimna. Fahimna insyaallah. Kita lanjutkan nih. Waktunya nanti habis. Kita lanjutkan berikutnya. Apa bacaannya Umahan? Al-Quran. Al-Qur'anu. Ya, Qomaria apa Syamsia? Komaria. Qomaria. Artinya? Bacaan. Artinya bacaan. Iya, bacaan sahih. Dia tidak akan berguna kecuali dibaca ya. Kalau Umahat ingin ruqyah orang pakai rekaman nggak bisa. Ya, harus dengan bacaan sendiri, bacaan orang yang hidup ya. Ayat kursi ditempel di depan pintu rumah Umahat untuk menolak bala, bisa nggak? Enggak. Nggak bisa. Ya, memangnya ini budaya orang Konghucu gitu ya, pakai tempelan, vampir gitu ya, menolak bala gitu, enggak. Ya, bacaan Al-Quran sendiri, ya, itu dapat menolak bala seperti itu. Ya, berikutnya apa nih bacaannya? Berikutnya, As-salatu. Sholatu. Qamariyah apa Syamsiah? Samsiah. Syamsiah artinya apa Umahat? Artinya pujian. Iya, pujian. Salat itu artinya pujian, memuji. Muji. Dari kata sholla yusolli, akar katanya. Jadi nanti nyambung tuh salat, ada sholawat. Nah, itu nyambung tuh, akar katanya sama. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, akar katanya dari kata sholla, memuji. Ya, salat adalah pujian. Dari takbir sampai tasyahud akhir isinya pujian semua kepada Allah. Ya. Berikutnya apa ini? Berikutnya bacaannya Al-Ka'batu. 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 Apa Qamari apa Syamsiah? Komaria. Qamaria. Artinya apa? Artinya tumit. Artinya tumit kalau dihilangkan alif lamnya. Ya. Sudah pernah dibahas ya kalau tidak salah ya.
Kenapa Ka'bah itu dia diartikan sebagai tumit ya? Karena hentakan pertamanya Nabi Ismail ya, kakinya Nabi Ismail tuh. Keluar apa namanya? Zam-zam. Air Zam-Zam. Itulah awal kehidupan kota Mekah ya. Al-Ka'bah tuh sahih. Berikutnya apa Umahat bacaannya? Ar-Ra'su. Rasu. Ar-Ra'su. Qamariyah apa Syamsiyah? Syamsiah. Iya. Syamsiyah. Artinya apa? Kepala. Kepala, sahih. Berikutnya kita percepat. Apa ini bacaannya? Al-isba. Al-Isba'u. Al-isba'u. Ya. Qamariyah apa Syamsiyah? Komariah. Iya. Qamariyah. Artinya apa? Jari-jari. Satu Isba'u. jari ya. Isba' itu artinya Satu satu jari. jari. Satu jari. Kalau jari-jari namanya asabi'. Ya. Kan ada anak TK biasanya tuh nyanyiin lagunya ya. Liyadani yumna wa yusra. Fi kulli yadin khamsu asabi'ah. Ada 5 jari. Ya. Nah, itu boleh tuh. Ya. Harusnya hafal kita. Ya. Nah, Jangan sampai lebih hafal anak TK. Ya. Seperti itu. Berikutnya, ini paling mudah ini. Kalau nggak bisa kebangetan ini. Apa bacaannya? as-sabunu. Wabunuzu. As-sabunu. Enggak, ini satu kata ya. Kata. Satu kata. As-sabunu. As-sabunu. Arti, Qamariyah apa Syamsiyah? Syamsiah. Syamsiyah. Artinya Sabun. sabun. Ya. Sabun itu ternyata akar kata dari bahasa Arab loh, Mas. Sobun. Banyak dipakai Ya. Indonesia. Iya. Itu dari bahasa Arab. Kalau dari bahasa Inggris beda kan, sabun. Bahasa Inggrisnya apa? Tahu susah gitu. Sop. Jadi sop ya, sop. Sop daging gitu ya, sop ayam gitu ya. Kan begitu. Jadinya sop Ya. makanan. Iya, jauh kan? Seperti Iya. itu. Berikutnya, di sampingnya apa nih Umahat bacaannya? Az-zufru. Az-zufru, sahih. Ya. Qamariyah apa Syamsiyah? Samsiah. Syamsiah. Artinya Artinya az-zufru. itu yang ada di jari apa itu? Apa? Biasanya di hari Jumat itu Kuku. sunnah fitrah. Motong apa kuku ya, zufru itu kuku. Ya, sahih. Ya. Berikutnya. Apa bacaannya? Al-Fajru. Al-fajru. Ya, Qamariyah Syamsiyah. Komariah. Qamariyah. Artinya Al-fajru. Fajar terbit. Itu Fajar. 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 Fajar menama orang. Orang ini ya. Si Fajar itu. Apa Al-fajru? Al-fajru itu artinya adalah as-subhu. As-subhu, terbitnya matahari. Iya, terbitnya matahari. Ya, matahari pengen terbit. Belum terbit nih. Al-fajr itu baru pengen terbit. Ya, itu waktu subuh matahari. Oh ya, persiapan terbit itu namanya waktu subuh. Ya. Berikutnya, al-fajr dengan subuh sama Umahat. Oh, sama. Iya, sholatul fajri, sholatul subhi sama. Ya. Nah, berikutnya apa bacaannya? Az-zuhru. Az-zuhru. Nah, az-zuhru. Ya, sama tulisannya kan ya dengan di halaman sebelumnya pada nomor 12 ya. Sama tulisannya. Ya, Qamariyah apa Syamsiyah? Syamsiah. Syamsiyah artinya Punggung. itu kan punggung pakai
fathah dho. Kenapa di Ya, zuhur? itu ma. Zuhur ya, zuhur. Zuhur lupa. Waktu Ya, zuhur. zuhur. Ya. Zuhur. Karena matahari mengenai punggung kita di waktu Oh iya, zuhur. nyambung lagi. Iya, nyambung. Bukannya cocok logi, tapi memang satu akar kata yang Itu sama. akar kata. Ya. Berikutnya, apa ini bacaannya? Al-asr. Al-asru. Al-asru. Ya. Qamariyah Syamsiah. Komari. Komariah. Qamariyah artinya apa? Waktu asar. Asar. Waktu asar. Asar. Nah, ini bisa diperdebatkan nih waktu asar. Oh, di dalam surat Al-Asr wal asri apa artinya? Demi masa. Masa. Demi masa. Oh, beda. Jadi apa? Ustaz? Ya. Akar Sengaja ini katanya lagi. diperdebatkan. Nah, jadi asar itu waktu asar adalah waktu pergantian. Ya, asar menuju maghrib itu adalah waktu pergantian hari. Makanya al-asr masa atau waktu itu diartikan dengan waktu asar. Satu akar kata yang sama. Karena perputaran hari itu ditinjau dari waktu asar menjelang maghrib. Ya, seperti itu. Kan kalau di dalam kalender Masehi kan jam 12 malam pergantian hari ya. Iya, tengah malam. Iya, ya. pergantian Dari- tengah malam ya, pergantian hari. Salah, Islam nggak begitu. Kalender dari Hijriah Islam pergantian asar maghrib. asar menjelang maghrib. Itu. Kalau waktu maghrib udah ganti hari. Iya, udah masuk itu. Iya. Nah, itulah disebut dengan wal asr, demi masa, demi perputaran masa secara bahasa. Perputaran waktu. Ya. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Berikutnya al-maghribu, langsung nih. Qamariyah apa Syamsiah? Komariah. Qamariyah. Apa artinya? Maghrib. Maghrib itu bisa diartikan Maroko, negara Maroko. Nah, tapi yang di sini maghrib di sini adalah waktu maghrib ya. Waktu maghrib itu ada asal katanya dari kata gurub, goroba. Artinya waktu terbenamnya matahari. Matahari terbenam di daerah mana? Timur apa barat? Barat. Barat. Makanya barat itu bahasa Arabnya gorbiyatun. Jadi akar kata yang sama tuh, waktu maghrib tenggelam matahari itu di arah maghrib juga, yaitu di arah barat. Barat, udah masuk Iya. barat. Iya. Dan terakhir al-isya. Al-isya. Qamariyah apa Syamsiah? Komariah. Qamariyah. Artinya Waktu isya. iya, waktu isya. Waktu isya, waktu malam. Isya itu artinya waktu malam. Ya. Waktu isya dari awal permulaan isya sampai sebelum subuh ya, itu namanya waktu isya. Ya, waktu isya. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Ada yang ditanyakan untuk tugas Ummahat. Tugasnya adalah mencari huruf syamsiah di dalam hadis. Ya, kalau kemarin kan dalam Al-Quran ya. Jadi Ummahat cari dalam hadis huruf syamsiah. Bebas huruf syamsiahnya apa saja. Huruf syamsiah aja, Ustaz. Iya. Satu. Ya, Qamariyah nggak usah. Ya, syamsiah saja. Cari, tulis hadisnya dan diartikan. Hadisnya jangan semuanya, ya minimal ya satu inilah, satu kalimat gitu ya. Kalimat aja nggak dari yang an umaro yang Nggak panjang perlu, nggak dari perlu. atasnya. Kalau mau tulis semuanya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nampak. Iya, karena Intinya biasanya yang tulisnya full nanti kita akan publish ya.
di medsos ya. Jadi ini ada karya Ummahat ya. Wah, ini misalkan Ibu Nur Hasanah kelas E ya, mau apa ada hadisnya lengkap. Wah, ini bagus nih tulisannya, nanti kita posting ya. Nanti kita Tulisannya masih posting. berantakan saat masih belajar. Ah, nggak apa-apa, kan namanya Belajar. belajar. Iya, Masya Allah. Ya, baik. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri Ummahat? Masya Allah. Dan mohon kiranya Ibu Vira, Umu Mazaya nanti ditulis absensi. Jadi absensi itu setelah ini ya, setelah belajar kelas ini yang hadir checklist, yang tidak hadir tulis izin seperti itu. Oh, saya Ya. pikir masih belum mulai Ustadz, kayak kemarin-kemarin tadi lupa. Ya. Setelah ya Ustadz. Dan ditulis ya setelah ini, dan ditulis tugasnya adalah ini ya, sebagai Ra'isul Fasal seperti itu. Dua kelas. Nah, Baik Ustadz. ada yang ditanyakan? Maafi soal insyaallah. Ya, Hafiz. alhamdulillah. Baik. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke pelajaran keempat ya. Jadi mohon perhatiannya kepada ummahat bisa hadir di pekan depan karena pembahasannya akan menambah kaidah ya, menambah kaidah baru. Jadi dipersiapkan ya, Pelajaran insyaallah baru, di Ustaz, masuk pelajaran baru di pelajaran pelajaran baru. keempat. Betul ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam shawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah mudahkan kita semua menuntut ilmu bahasa Arab sampai akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.